Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Haja Sri Magawati selaku Waka SMP Negeri 5 Depok. Yang kami hormati Ibu Rahmawati selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 11, dan yang saya hormati Ibu Desi Natalina sebagai calon guru penggerak angkatan 11, dan tak lupa Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 Depok yang sudah hadir di aula ini. Puji syukur kehadirat Allah karena atas berkatnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pendampingan individu 2, prakarsa perubahan dan diskusi mengenai visi dari calon guru penggerak. Berlanjut ke acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Haja Sri Magawati selaku Wakil Kepala Sekolah PTD SMP Negeri 5 Depok. Kepadanya kami silakan. Terima kasih Ibu Febi selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa berkumpul di ruangan yang mulia ini dalam rangka acara pendampingan individu kedua, diskusi visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Depok, yaitu Ibu Desi Natalina MPD. Yang saya hormati Ibu Rahmawati Triana SPDSD selaku pengajar praktik angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini yang ikut mensupport kegiatan Ibu Desi Natalina. Salam dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabatnya. Insya Allah syafaatnya sampai kepada kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Rahmawati Triana yang sudah hadir ke SMP Negeri 5 Depok untuk mendampingi Ibu Desi Natalina MPD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Selamat kepada Ibu Desi, semoga dimudahkan kegiatannya, dilancarkan, semoga kedepannya lulus dengan prestasi yang baik. Ya, alhamdulillah kita ucapkan ya bahwa SMP Negeri 5 Depok ini sudah memiliki 3 angkatan yang lulus menjadi CGP ya, yaitu angkatan 6, sekarang sudah menjadi kepala sekolah, kemudian angkatan 10 ya Ibu Desi, Ibu Febi bertiga ya, angkatan 10, dan sekarang angkatan 11 ada Ibu Desi Natalina. Ya alhamdulillah kita ucapkan ya, semoga nanti ke depannya ada angkatan-angkatan selanjutnya ya yang mengikuti dari angkatan-angkatan yang sebelumnya. Dan itu merupakan sebuah prestasi yang diraih oleh ibu-ibu guru yang membawa nama baik sekolah. Semoga apa yang Ibu raih, prestasi-prestasi tersebut dapat diterapkan ke depannya baik ke sekolah sendiri maupun ke bangsa kita yang membutuhkan guru-guru yang hebat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Nah ini khususnya di SMP Negeri 5 Depok dan kedepannya untuk semuanya pendidikan yang ada di Kota Depok. Kemudian untuk teman-teman yang lain ya ditunggu kiprahnya, prestasinya untuk mengikuti jejak teman-teman CGP angkatan yang sudah mulai berjalan bahkan sudah ada menjadi kepala sekolah. Ya mungkin sambutannya tidak panjang ya Ibu Desi. Saya mewakili dari Bapak Kesir yang sedang tidak bisa hadir karena beliau sedang berduka cita, kemudian banyak hal yang harus diurus. Oleh karena itu saya diutus ya untuk mewakili beliau. Semoga lancar kegiatan hari ini ya Bapak dan Ibu semuanya. Sekalian bisa ucapkan selamat dan tetaplah semangat berprestasi. Ya sekian saja sambutan dari saya. Mohon maaf kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja untuk sambutannya. Sekaligus juga ini ada motivasi untuk rekan-rekan. Semoga di tahun selanjutnya ya bisa
bertambah kembali CGP dari sekolah kita ini. Baik, selanjutnya sambutan dari Ibu Pengajar Praktik kepada Ibu Rahmawati SPD SD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Ibu Haja Sri, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru staf pengajar di SMP Negeri 5, yang juga saya banggakan Ibu Desi Natalina selaku CGP dari Angkatan 11. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan siang ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka mengadakan kegiatan pendampingan individu yang kedua, di mana ini merupakan proses yang harus dilewati oleh para CGP kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri, begitu juga kepada Bapak Ibu semua yang bersedia hadir di kesempatan pagi ini untuk mendukung kegiatan pendampingan individu yang kedua ini. Perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa kegiatan pendampingan individu pada kali ini merupakan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan dari sekolah. Dan beberapa pekan yang lalu para CGP kita itu termasuk Bu Desi sudah mempelajari dan memiliki misi atau visi dari pribadinya sebagai seorang calon guru penggerak. Dan saya berharap di kegiatan ini kita dapat memperdalam mengenai visi tersebut yang kemudian nanti akan kita coba implikasikan juga dengan visi yang ada di sekolah, menjadi visi bersama gitu ya, dari sekolah ini untuk bisa melakukan satu prakarsa perubahan atau perbaikan ke depannya yang berpusat kepada murid dan untuk kemajuan dari SMP Negeri 5 itu sendiri. Ya. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, dan saya berharap di kesempatan ini Bapak Ibu bisa berperan aktif ya Bapak Ibu untuk bisa memfasilitasi kegiatan presentasi ini dengan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan harapan kedepannya apa-apa yang nanti didapatkan itu bisa bermanfaat bagi pengembangan mutu dari SMP Negeri 5. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Berikut juga akan mengawali mungkin kepada CGP kita untuk memulai untuk presentasi dari visi dan batasan perubahannya. Kepada Ibu Desi Natalina, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Febi telah menjadi MC pada acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya kurang semangat ya. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bu Sri Margawati MPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Depok. Yang saya hormati Ibu Rahmawati Triana SPD SD selaku PP pada angkatan CGP angkatan 11. Serta yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf yang pada hari ini telah meluangkan waktu untuk saya, khususnya dalam rangka berdiskusi bersama mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita SMP Negeri 5 Depok yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas segala nikmat juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul di sini pada siang yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang saya hormati,
Bapak Ibu perasaannya hari ini gimana? Galau. Masih tanggal muda Pak, udah galau. Iya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai nih untuk yang lebih serius, kita bermain dulu mau? Boleh. Guru olahraga paling senang ya main nih Pak ya. Saya mau tanya Bapak Ibu di rumah punya senter nggak? Ada punya ya. Kalau senter biasanya dipakainya untuk acara apa ya? Untuk kegiatan apa ya? Kalau gelar ya, kalau mati lampu, iya. Mencari sesuatu di tempat gelap. Ibu bapak sudah tidak asing ya dengan lampu senter. Saya mau tanya, kalau lampu senter dalam kondisi menyala terus-terusan menyala gitu ya, dengan lampu senter yang nyala hidup, itu kira-kira lebih kuat mana? Nih Pak Febrian biasanya tahu nih jawabannya, karena sebagai Sapras kan paling ahli yang ngurusin baterai, perbaterean. Kira-kira kekuatan mana Pak Febrian? Kekuatan yang mati itu karena dia tidak bisa untuk istirahat. Gitu, lebih kuat yang mati hidup. Oke. Coba saya sekali lagi ya, saya tanya Bapak Ibu di rumah pasti punya senter ya, sering pakai senter. Kalau lampu senter dibiarkan terus menyala, ya, dengan lampu senter yang nyala hidup itu kira-kira lebih kuat yang mana? Sama aja. Kenapa Pak Yunar? Iya, Pak Yunar udah on nih berarti. Iya, Pak Yunar udah on, tepuk tangan dulu dong buat Pak Yunar, luar biasa loh. Iya, saya bilang lampunya nyala hidup Pak Febrian ya. Pak Febrian sepertinya belum ini, masih belum konsentrasi. Iya, gak apa-apa, kita coba lagi ya biar Pak Febrian melek nih. Pak Febrian masih ngantuk kayaknya. Main lagi Pak Febrian? Main lagi. Coba Bapak Ibu ikuti kata-kata saya. Ikuti dengan ikhlas ya Bapak Ibu. Siap, ikuti dengan ikhlas. Slow. Bola-bola, balon-balon. Slow. Bola-bola, balon-balon. Bolanya berapa Pak Febrian? Bolanya belum konsentrasi. Ulangi lagi. Ikuti kata-kata saya. Ya, dengan ikhlas. Ikuti dengan ikhlas ya, Pak Yakub. Balon-balon, balon-balon, bola-bola, bola. Ulangi. Balon-balon, balon, bola-bola, bola. Balonnya berapa? Udah siang nih kayaknya, nggak bisa ngitung. Kok satu belum konsentrasi? Sekali lagi ya, sekali lagi. Ayo, coba saya samperin deh biar semangat. Balon-balon, balon-balon, bola-bola. Balon-balon, bola-bola. Bolanya berapa? Bolanya berapa? Tepuk buat Pak Febrian. Tepuk bisa? Tepuk bisa nggak Pak Yakub? Ayo coba tepuk beri wow. Mantap. Ulangi. Beri dia wow. Mantap. Iya. Ini yang ibu-ibu kalem-kalem banget nih, bisa berhitung ibu-ibu. Kalau ibu-ibu biasanya jago berhitung ya. Ya, pokoknya belanjaan itu selisih 1.000 aja pasti dipikirin itu, dicari itu. Mana yang toko lebih murah, betul nggak ibu-ibu? Betul. Ya kita hitung uang yuk, sekarang kita hitung uang. Coba kita hitung bareng ya. Dihitung Bu, ibu coret-coret juga boleh. 1.000 tambah 40 tambah 1.000 tambah 30 tambah 1.000 tambah 20 tambah 1.000 tambah 10. Berapa hasilnya? Pak Yakub, berapa Pak Yakub? Ibu katanya, ibu yang suka ikut belanjaan. Berapa Bu Sari? 5.000. Udah dia? 5.500.
Betul atau salah? Hah? 5.050. 5.050. Betul atau salah? Salah. Hitung lagi yuk. Hitung lagi. 1.000 tambah 40 tambah 1.000 tambah 30 tambah 1.000 tambah 20 tambah 1.000 tambah 10. Berapa Pak Febrian? 5.000. Luar biasa ya, jawabannya beda-beda ya. Berapa Pak Yunar? 4.000. 4.000 katanya. Coba kita hitung lagi satu persatu yuk. Coba. Yuk kita hitung lagi. 1.000 tambah 40 berapa? 1.040. Ditambah 1.000? Iya. Ditambah 30? Ditambah 1.000? Waduh, kalau ada guru matematika malu kita ini, nggak bisa ngitung kita. Berapa? Diulang ya. 1.000, pelan-pelan saya. Tambah 40, tambah 1.000, tambah 30, tambah 1.000, tambah 20, tambah 1.000, tambah 1.000, tambah 10. Berapa? 4.100. Betul. Kok bisa jadi 5.000? Aduh, gimana? Belum konsentrasi. Ya udah, kurang 100. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Bapak Ibu, saya selanjutnya mau baca puisi. Iya, mau denger nggak? Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ke Bapak Ibu tujuan kita tuh apa sih berkumpul bersama di sini. Ya, untuk apa sih kita hari ini sama-sama kumpul? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya. Nah, tujuan diskusi kita ini yang pertama adalah kita menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Apakah sudah sesuai atau belum visi kita yang kita punya di sekolah ini? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid? Kemudian yang kedua, kita akan menilai kesesuaian visi sekolah impian dan cita-cita murid dengan tepat. Jadi sekolah impian itu yang seperti apa sih yang kita bayangkan tentang sekolah ini? Yang sama-sama akan kita terus berada di sini dalam waktu yang panjang. Seperti apa? Nanti kita bahas bersama. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dan dari segala sisinya dengan tepat. Ya, kurang lebih itu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kita, izinkan saya terlebih dahulu membacakan sebuah puisi, di mana puisi ini adalah merupakan harapan atau mimpi dari tokoh besar kita, Bapak pendiri Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia.
Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Puisi tersebut berjudul Aku Melihat Indonesia. Setelah Bapak Ibu mendengarnya, menurut Bapak Ibu apa sih isi dari puisi tersebut? Sebuah kalimat atau sebuah kata-kata yang membangunkan rasa nasionalisme bagi si pembaca maupun si pendengarnya. Jadi puisi itu bertema mengajak kita untuk lebih bernasionalisme. Nasionalisme, baik, terima kasih Pak Yunan. Kalau Pak Febrian, tadi setelah Pak Febrian mendengar puisi yang saya bacakan, apa sih yang tersirat ataupun yang Pak Febrian rasakan dari kira-kira Bung Karno ini mau ngomong apa ya? Tadi dalam puisi tadi Bung Karno menyatakan tentang rasa cinta terhadap Indonesia. Jadi dia kayak menunjukkan rasa cinta dia itu terhadap Indonesia ini kayak gini. Begitu. Harapan tentang Indonesia. Kalau Pak Yakub, boleh di-sharing Pak? Ya, kalau yang tadi saya mau ikutkan berkaitan dengan puisi tadi, itu mencerminkan tentang bagaimana kita itu harus saling menjaga dan juga saling mencintai bangsa Indonesia. Bahkan seperti Soekarno juga mengistilahkan dengan adanya gunung, dengan adanya rakyat dan sebagainya, itu mencerminkan bahwasanya kita itu harus memiliki rasa yang bangga terhadap bangsa kita sendiri. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Yakub. Kalau Bu Nadia gimana Bu Nadia? Apa yang Bu Nadia rasakan? Kira-kira apa sih yang tersirat dari puisi tersebut? Pesan moralnya apa yang Bu Nadia tangkap? Tentang kecintaan terhadap Indonesia, bagaimana caranya untuk Indonesia tuh dibangkit lagi dengan mungkin belajarnya atau dengan Berarti harapan ya? harapan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian kita sepakat ya bahwa puisi ini bagus nggak sih Bapak Ibu? Bagus sekali ya, dari seorang Bapak pendiri bangsa yang memiliki cita-cita. Kalau Bapak pendiri bangsa punya cita-cita, apakah kita sebagai seorang guru berhak punya cita-cita? Berhak. Apakah Bapak Ibu setiap hari mengajar dari rumah berangkat ke sekolah ini punya cita-cita, keinginan apa sih, harapan terhadap murid atau sekolah ini? Punya ya. Kalau kita bicara tentang cita-cita seorang guru, betapapun berbedanya, tetap saja tujuannya satu, yaitu murid, murid, dan murid. Tiada lain, tiada bukan. Apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan murid, murid, dan murid. Betul atau salah Bapak Ibu? Betul. Kita sudah sebagai guru, kita sudah merasakan perihnya perjuangan, perihnya pengorbanan. Tidak usah saya sebutkan satu persatu derita guru. Penderitaan guru dari zaman ke zaman rasanya sudah menjadi rahasia umum. Tapi apakah kita berhenti menjadi guru karena semua cobaan itu? Tidak. Kenapa kita terus melangkah? Karena kita punya mimpi. Sama dengan Bung Karno, kita juga punya mimpi. Sekarang Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu merenung sebentar tentang hakikat Bapak Ibu sebagai guru. Kita sebagai guru, saya juga, kita semua yang ada di sini tentu memiliki sebuah harapan ya Bapak Ibu ya, memiliki sebuah cita-cita, keinginan, mimpi. Seperti apa sekolah yang kita impikan ini? Seperti apa murid-murid yang kita inginkan? Betul tidak? Betul. Kita lama tidak sih Bapak Ibu di sini bersama-sama? Lama ya, kita bergaul bersama.
tiap hari datang pergi, datang pulang, bukan hanya sekedar untuk absen kan ya Bapak Ibu ya? Iya, kita punya harapan dan impian terhadap sekolah ini. Oleh karena itu, saya minta Bapak Ibu, ayo kita sedikit luangkan waktu untuk merenung tentang hakikat kita, keberadaan kita di sekolah ini. Yang pertama, di sini Bapak Ibu di layar dapat dilihat ya, ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu dapat jawab, nanti saya berikan kertasnya. Pertama, Bapak Ibu itu menginginkan murid yang seperti apa? Murid-murid seperti apa sih yang Bapak Ibu impikan ketika Bapak Ibu berangkat gelap-gelap dari rumah menuju ke sekolah? Kemudian bertemu dengan murid-murid. Murid-murid seperti apa sih yang Bapak Ibu impikan? Silakan. Pak Yunar cepat sekali. Pak Yunar ini tipe belajarnya apa ya? Oh, SKS. Berpikir cerdas atau berpikir cepat? Berusaha cepat. Guru olahraga harus cepat ya. Sudah Bapak Ibu? Belum ya? Silakan dilanjutkan. Pertanyaan kedua Bapak Ibu, kita percaya, kita ya, saya bahasakannya kita aja karena termasuk saya. Kita percaya bahwa murid adalah, bagi Bapak Ibu murid itu apa sih? Bagi Bapak Ibu selama ini menghadapi murid itu apa sih bagi Bapak Ibu? Bapak Ibu tadi pertanyaan pertamanya sudah? Ya. Sudah, boleh dikumpulkan ke saya? Terima kasih. Sambil dilanjutkan ya.
Udah Bapak Ibu, pertanyaan nomor 2? Belum ya? Baik, sekarang saya akan coba menyimpulkan jawaban dari Bapak Ibu. Untuk yang pertama tadi ya, Bapak Ibu tuh memimpikan murid-murid yang seperti apa sih? Luar biasa sekali, walaupun berbeda-beda kepala, tapi harapan dan mimpi Bapak Ibu saya lihat hampir sama. Ya, di sini kalau boleh saya bacakan simpulan dari rata-rata mimpi yang Bapak Ibu punya untuk murid-murid kita adalah memiliki murid yang soleh dan soleha, kemudian berakhlak mulia, sopan santun akhlaknya, baik kepada orang tua dan gurunya, serta berguna bagi masyarakat sekitarnya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, saya merinding loh jadi membaca harapan dan mimpi Bapak Ibu. Ternyata setiap guru memiliki mimpi yang begitu mulia buat murid-muridnya. Kira-kira bisa tidak Bapak Ibu kita mewujudkan mimpi kita ini? Bisa. Insya Allah ya. Bagaimana caranya? Gimana caranya Pak RT? Kira-kira gimana caranya? Untuk mewujudkan harapan kita tadi, kita. Ya, untuk mewujudkan harapan kita, yang pertama kita perlu mempunyai karakter juga yang kita harus miliki ke anak ya. Atau yang kita contoh ke anak. Yang pertama, bagaimana sih anak ini mempunyai karakteristik yang mempunyai contohnya berakhlak mulia, terus anak yang soleh, yang mempunyai karakter yang luar biasa budi pekerja. Itu juga kita butuhkan contoh juga ke anak. Ya, agar anak bisa mencontohkan juga dari kita, pengalaman yang kita miliki bisa kita sampaikan ke anak agar anak pun bisa mengikuti apa yang menurut dia menjadi contoh. Itu saja sih. Berarti terlebih dahulu sebelum mimpi-mimpi ini kita bisa terwujud, kita harus terlebih dahulu apa Bapak Ibu menjadi contoh dan suri tauladan bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan kita mampu ya Bapak Ibu ya. Iya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah, nah kalau tadi saya yang simpulkan, kalau sekarang boleh Bapak Ibu bacakan sendiri, boleh Bu Viko kita tolong dibacakan keduanya. Baik, menurut pendapat saya adalah murid adalah partner guru dalam proses belajar, mengajar, dan juga diajar. Murid juga bisa sebagai cerminan dari gurunya. Karena apa yang kita contohkan, apa yang dicontohkan oleh guru bisa diikuti oleh Ya luar biasa sekali ya. Kalau Pak Yunar gimana nih Pak Yunar nih? Pak Yunar ini unik loh. Beliau ini sering out of the box pikirannya, tapi luar biasa kerennya. Tadi ya salah. Jadi banyak aku percaya ya setiap individu itu pasti akan berkembang dengan baik. Kalau Pak Febrian boleh di-spill Pak jawabannya. Oh, saya sih sama, memiliki karakter, keunikan serta potensi. Potensi yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru itu wajib menggali suatu potensi anak. Mungkin dia suka jadi bola, kita harus menggali potensi di bola dia. Mungkin dia memiliki kemajuan dalam bidang olahraga atau apa. Jadi jangan marahin ya Bapak Ibu Dan kalau seperti itu ya Pak. Iya. Kita aja masih salah gitu apalagi begitu. Betul banget. Iya, barangkali dia punya Potensi yang lain. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ke pertanyaan ketiga. Di sekolah ini, ya di SMP Negeri 5 Depok ini, kita mengutamakan apa menurut Bapak Ibu? Boleh silakan. Silakan ya Bapak Ibu dijawab sesuai dengan persepsi Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu pahami.
Sudah Bapak Ibu? Sudah. Bu Nadia nih dari tadi belum berpendapat. Coba menurut Bu Nadia, kita di sekolah ini mengutamakan apa sih? Pasti pendidikan ya, dan juga bukan karakter anak, menumbuhkan karakter anak. Ya Bu Nadia, ini teman-teman ya, apa namanya, mendidik anak-anak di perpustakaan. Dia pustakawan ya Bu, dan luar biasa sekali mendidik anak-anak bagaimana caranya mereka senang membaca. Jadi menurut Bu Nadia, pendidikan karakter perlu kita utamakan di sekolah kita ya. Kalau menurut Bu Viko? Saya sangat sependapat dengan Bu Nadia karena menurut saya karakter adalah fondasinya dari anak cerdas. Jadi di sekolah kita mengutamakan yang namanya pendidikan karakter. Dengan adanya karakter yang bagus akan membentuk anak yang cerdas. Dengan karakter yang baik otomatis anak tersebut akan menjadi anak yang unggul. Luar biasa sekali jawaban Bu Viko ya. Bu Viko ini membimbing anak kita Richard sampai masuk OSN tingkat nasional. Tepuk tangan dulu buat Bu Viko, luar biasa. Nanti di sharing-sharing ke kita ya bagaimana tips-tipsnya supaya bisa menjadi guru yang sukses memotivasi anak murid kita. Selanjutnya siapa yang mau jawab? Pak Febrian punya jawaban yang berbeda mungkin? Pak Yakub, menurut Bapak apa sih Pak yang harus kita utamakan di sekolah ini? Ya, kalau menurut pendapat saya pribadi untuk mendidik karakter yang pertama berkarakter disiplin dan bertanggung jawab. Ya, itu yang paling penting. Kenapa karakter disiplin? Yang pertama ini yang paling utama, anak itu harus mengetahui kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk penerapannya di lingkungan sekolah. Nah, karakter inilah yang paling utama menurut saya ketika anak masuk ke sekolah. Karakter ini harus ada dan tumbuh, dan juga dengan ada karakter tersebut bisa mengutamakan tanggung jawab dia sebagai seorang siswa. Itu saja sih Bu. Baik, terima kasih. Betul sekali ya bahwa karakter itu harus dibentuk ya untuk mewujudkan seorang peserta didik yang bertanggung jawab, maka perlu dilakukan pembiasaan terus-menerus, dibentuk sedari dini. Itu ya Bapak Ibu. Pak Yunan punya jawaban yang berbeda? Sama ya, kurang lebih. Iya, pendidikan karakter ya sesuai dengan iya betul. Tujuan dari kurikulum Merdeka sendiri yaitu pendidikan karakter. Bapak Ibu masih ingat gak lagunya? Kalau profil pelajar Pancasila itu pendidikan karakter tuh kayak gimana lagunya, masih ingat gak? Masih ingat gak pelajar Pancasila lagunya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Apalagi Bapak Ibu? Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo dong Bapak Ibu, jangan dilupain. Nyanyi yuk bareng-bareng yuk, nyanyi yuk. Yuk 1, 2, 3. Belajar Pancasila bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Waduh, lupa nih kayaknya nih. Coba dicatat dulu baru dinyanyiin biar seru. Ini kayaknya lupa nih. Coba yang pertama apa sih Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Boleh dicari di handphonenya masing-masing biar cepat. Bapak Ibu, sebagai suatu tujuan kita dalam membentuk karakter, profil pelajar Pancasila ini harus betul-betul mendasar menjadi filosofi hidup kita ya Bapak Ibu ya, sebagai seorang guru. Jangan dilupakan Bapak Ibu. Sudah ada catatannya? Satu pertama apa sih Bu? Bapak pelajar beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Apa yang pertama? Pelajar Pancasila? Nyontek dulu Bu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Kemudian
Iya. Belajar Pancasila, Bapak Ibu berdiri semua yuk biar semangat. harap Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, kebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan berdiri. Dan bernalar tipis. Iya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Intan. Oke, selanjutnya pertanyaan, balik lagi ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu, kita sebagai warga sekolah. Oh ini dulu ya, ini nih ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa Bapak Ibu? Murid-murid di sini di SMP 5 ini sadar betul bahwa Pak sudah dapat jawabannya, silakan. Jadi secara pengamatan, kalau di sekolah ini kita alhamdulillah ya Bu, di sekolah kita ini mereka sadar tentang mereka datang ke sekolah, mereka ke sekolah itu untuk belajar, dan mereka sadar mereka itu di sini untuk dididik. Agar apa? Agar mereka menjadi insan-insan yang punya berkompeten. Terus di samping itu dia juga menjadi berakhlak mulia, bisa cerdas dan menjadi memiliki keterampilan, karena kita tahu bahwa mereka itu kan beda-beda, ada yang lebih di akademik, ada yang lebih di non akademik gitu. Si Pak Yunan bagus sekali jawabannya, luar biasa. Kalau Bu Pika sudah, Bu Nadia sudah, Pak Febrian ya sudah disenyum-senyum. Di pertanyaannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu sadar kita lagi dididik. Iya, dia sadar lagi dididik, ibaratnya lagi ditempa lah gitu ya, lagi ditempa. Sebelum emas aja kan belum jadi emas, langsung emas, butuh proses yang panjang. Nah, dia sadar kayak gitu untuk menjadi insan yang lebih sadar akan nanti dia terjun ke dunia atau ke masyarakat. Jadi di sekolah biasanya gitu. Berarti harus disakit-sakit dulu ke situ ya. Iya, luar biasa sekali Pak Febrian jawabannya, terima kasih. Pak Yakub sudah, Pak Yakub? Oh, belum. Bu Nadia atau Bu Niko sudah? Belum. Ibu ini jawabannya detail sekali ya. Soalnya punya mimpi besar terhadap sekolah ini. Oh iya, silakan Bu Niko. Menurut pendapat saya, murid di sekolah kita itu sadar kalau misalnya yang pertama yang namanya sekolah kan mereka tempat untuk mereka belajar dan tempat mereka untuk dididik juga. Jadi mereka sadar kalau dirinya itu ke sekolah untuk belajar dan untuk dididik, menjadi yang tadinya mungkin kurang baik menjadi baik, atau mungkin yang tadinya udah baik menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Dan mereka punya harapan agar mereka menjadi siswa yang berprestasi, karena dengan belajar bisa mengukir prestasi setinggi-tingginya, bisa berakhlak mulia, karena kita setiap hari guru-guru mencontohkan dan memberikan pembiasaan mulai dari tadarus Al-Quran, Asmaul Husna, sampai
seperti itu. Ibu Desi, sekian dari saya. Terima kasih Bu Tiko, jawabannya luar biasa sekali ya. Memang alhamdulillah sekolah kita sampai sejauh ini sudah cukup baik ya dalam melaksanakan kebiasaan, dan kedepannya bisa terus meningkat lebih baik lagi. Kalau Bu Nadia gimana Bu Nadia? Memang aku juga setuju dengan pendapatnya Bu Viko. Memang anak itu tahu gimana ke sekolah itu, dia sadar kalau dia itu akan belajar yang tadinya tidak mengetahui sesuatu jadi bisa mengetahui. Dia tidak tahu, jadi tahu ya Bu. Iya, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Setelah kita udah tahu nih murid kita sekolah untuk apa, bahwa sadar bahwa sekolah itu untuk dididik ya Bapak Ibu ya, kesimpulan yang tadi bisa saya tangkap. Sekarang kita sebagai warga sekolah yakin bahwa apa Bapak Ibu? Pak Yunan udah duluan nih kayaknya. Oh belum. Tapi sepintas sudah. Sepintas sudah. Jadi kami selaku pembimbing di sekolah kita, ya, setiap anak itu memiliki tadi setelah dari jawaban Pak Febri baru saya tergugah bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Seperti apa yang saya katakan tadi, ada yang lebih di non akademik dan ada juga yang lebih di akademik. Dan sebagai tugas kita itu untuk mencari, benar tadi Pak Febri ya, untuk mencari, dan setelah ditemukan itu harus kita kawal atau diasah ya, supaya apa yang mereka miliki itu lebih maksimal lagi, menjadi suatu kebanggaan dan berguna untuk dirinya. Jadi tugas kita adalah mencari, menggali dan membimbing serta mengasah agar mereka tumbuh dengan pribadi yang hebat. Luar biasa sekali pendapatnya Pak Yunan. Kayaknya Pak Yunan ini udah cocok sekali jadi calon guru penggerak nih Bu ya. Kita doakan sama-sama semoga menyusul di sekolah ini. Amin. Karena visi-misinya udah sama banget gitu sama guru penggerak nih. Kayaknya luar biasa sekali Pak Yunan sudah mendalami. Terima kasih Pak Yunan. Selanjutnya siapa lagi Bapak Ibu yang mau kasih pendapat? Warga sekolah yakin bahwa Piko belum? Iko juga sih bagus sekali nih, habis ini mau mudah-mudahan ikut bulan Agustus ya Bu Feby ya. Iya, bulan Agustus ini ada seleksi lagi, Bu Piko ikut yuk. Pak Yakub sudah ya Pak Yakub? Boleh Pak Yakub kasih sumbang sarannya gimana menurut Pak Yakub? Kita warga sekolah yakin bahwa Oke, menurut pendapat saya pribadi, kita warga sekolah yakin bahwa setiap anak pasti mempunyai potensi ya yang ada di dalam karakternya masing-masing. Nah, potensi bagaimana kita untuk menggali potensi itu? Nah, dengan cara kita meningkatkan atau mencari jalan keluarnya. Karena tiap anak itu mempunyai potensi, ada dua, yang sifatnya akademis dan non akademis. Itulah dari potensi yang dimiliki itu, ayo kita dukung dan kita sematkan agar potensi yang dimiliki pun tidak sia-sia. Ya. Contohnya di kita pun kalau kita lihat di sini banyak anak yang mempunyai potensi baik itu yang akademiknya, ya kan, maupun yang non-akademik. Itu sangat luar biasa kalau memang kitanya mau dan mendukung karakter yang dimiliki oleh anak itu sendiri agar dia bisa berkembang dan bisa maju ke depan. Itu saja Bu Desi. iya luar biasa sekali, betul sekali ya Pak Yakub ya. Saya sepakat dengan Pak Yakub bahwa setiap anak itu punya potensinya masing-masing. Tugas kita adalah bagaimana menggalinya agar kemampuan mereka keluar dengan optimal. Bu Viko mungkin mau kasih sumbang pendapatnya gimana menurut Ibu? Mungkin apa yang saya sampaikan gak beda jauh sama yang telah Pak Yakub, Pak Yunan sampaikan, bahwa kita sebagai warga sekolah yakin murid-murid kita dapat menuntun dan membimbing murid-murid kita agar murid-murid kita itu bisa mencapai harapan dan meraih cita-citanya sesuai dengan potensinya masing-masing.
ini di sini menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan serta cita-citanya. Nah, jika si anak cita-citanya ingin menjadi pemain bola, berarti kita harus mendukung serta menuntunnya. Ibaratnya kita itu hanya untuk membukakan jalan lah, agar si anak itu menjadi lebih maju lagi. Iya, betul sekali Pak Febrian, saya setuju sekali. Memang kalau guru-guru muda itu mindsetnya udah beda ya, udah bagus-bagus sekali, sadar sekali bahwa tujuan dari kita sebagai guru adalah menuntun ya Bapak Ibu ya, menuntun potensi anak-anak kita, bukan memaksakan anak keinginan kita untuk diikuti oleh murid-murid kita seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita hanya berperan sebagai fasilitator ataupun penuntun bagi mereka, menurut Bapak Ibu patut tidak kalau kita menghukum mereka dengan kekerasan? Tidak ya, ya sudah tidak zaman ya Bapak Ibu, anak-anak zaman sekarang itu sudah tidak bisa kita menggunakan kekerasan lagi. Oke, selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan terakhir yang akan kita sama-sama diskusikan di sini, bahwa kita sebagai warga sekolah paham bahwa apa yang Bapak Ibu pahami sebagai warga sekolah. Pak Febrian sudah? Sudah. Belum? Ada. Bapak Ibu sambil diminum silakan. Jangan terlalu tegang, kita santai aja diskusinya. Nih, belum. Biasanya kerja cepat, Pak Iman. Sudah? Kita warga sekolah paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Nah, tugas kita adalah mengenalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Itu. Baik, terima kasih ya. Jadi menurut Pak Yunar, setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda, yang mana antara satu dengan lainnya saling melengkapi. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Dan setiap anak punya cara berbeda dalam menanganinya. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju ya. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yang mengumpamakan bahwa
bahwa guru itu seperti petani yang menanam berbagai jenis bibit tanaman. Jagung ditanam dengan cara menanam jagung sehingga menghasilkan jagung yang baik. Beras, padi ditanam dengan cara menanam padi yang baik sehingga menghasilkan padi yang beras yang baik. Seperti itu mungkin kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Nah baik Bapak Ibu, coba kita sejenak perhatikan kembali ke layar. Bapak Ibu familiar tidak dengan ini? Bapak Ibu sudah familiar dengan ini? Bapak Ibu pernah lihat ini di mana? Visi dan misi sekolah kita. Iya, ini adalah visi dan misi sekolah kita. Ini adanya di mana ya? Di depan. Begitu kita masuk, langsunglah kita lihat sebesar ini visi dan misi sekolah kita. Visi sekolah kita apa ya Bapak Ibu baca bareng-bareng? Tepuknya pakai tepuk dong, pakai tepuk. Tepuk visi religius, unggul, literat, berwawasan lingkungan. Lupa ya? Ya harus hafal visi sekolahnya. Nah Bapak Ibu, kita lihat kembali di sini apa sih yang dimaksud dengan visi? Kita selama ini sudah sering sekali lihat visi kita tuh di depan. Tapi kita tahu nggak sih sebenarnya visi itu apa? Visi adalah representasi visual kita ataupun cita-cita, imajinasi, harapan akan masa depan. Jadi mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana sekolah kita? Nah, visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, dan motivasi pada masa yang akan datang. Sampai sini sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Iya, sepakat tidak dengan pengertian ini? Sepakat. Selanjutnya kita lihat kembali pertanyaannya. Tadi Bapak Ibu sudah lihat visi-misi kita, ya kan? Visi-misi sekolah kita. Pertanyaannya, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah? Sudah? Sudah semuanya? Sudah semuanya Bapak Ibu? Dari apa yang Bapak Ibu tulis tadi? Sudah semua? Yakin ya? Sudah semuanya? Sudah semua. Baik, selanjutnya, apakah visi sekolah saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan murid sekolah lain? Sudah ada bedanya? Sudah ada bedanya. Iya, karena kita dari tahun ke tahun nih Bapak Ibu merupakan sekolah berbranding literasi. Karena itulah kita kemudian menjadikan anak-anak kita yang literat sebagai visi kita. Tapi sayangnya di tahun ini sudah berubah brandingnya. Kita bukan lagi menjadi sanggar untuk literasi atau sanggar bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk PPKN ya, Pak Febrian. Nah, berarti ada perubahan di situ Bapak Ibu. Ada perubahan terhadap keadaan atau kondisi di sekolah kita. Selanjutnya, banyak sudah bergeser. Itu dari dinas. Nah, itu yang perlu harus kita pikirkan. Kenapa kok bisa bergeser? Kenapa sekolah kita yang bertahun-tahun menjadi sanggar literasi tiba-tiba dialihkan? Bisa saja itu bisa karena menurut Bapak Ibu mungkin nggak karena adanya penurunan kualitas kita terhadap literasi kita. Bisa jadi Bapak Ibu. Itu perlu menjadi bahan renungan kita. Apakah literasi kita selama ini sudah patut dijadikan contoh untuk kota Depok sebagai sentralnya? Kalau belum, ya wajar kalau akhirnya berpindah ke sekolah lain yang dirasa lebih pantas. Betul nggak Bapak Ibu? Nah,
bahan koreksi kita, gitu ya. Kemudian yang tadi ya, yang sebelumnya Bu, tadi visi sekolah saya apa saja Bapak Ibu? Coba disebutkan. Yang pertama, religius. Yang kedua, unggul, ditulis. Religius, unggul, literat, dan berwawasan lingkungan. Bapak Ibu udah hafal ya, saya tidak tulis lagi. Selanjutnya, sekarang kalau kita ke visi kita yang pertama yaitu religius. Apa sih buktinya bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang religius, Bu Viko? Bisa dibuktikan dengan setiap hari Selasa kita ada pembacaan Asmaul Husna. Jadi pembiasaan pembacaan Asmaul Husna yang dipimpin oleh guru yang bertugas dan diikuti oleh semua murid di tiap kelasnya masing-masing. Dan untuk bagi yang non-muslim juga ada pembiasaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Di hari Rabu juga kita punya pembiasaan yaitu tadarus Al-Quran, surat-surat pendek yang ada di juz 30 seperti itu. Iya, kita semuanya tahu ya, bahkan hafal di luar kepala ya, karena kita semua dilibatkan di sini. Tidak peduli kita ini bukan guru agama, semuanya harus ikut terlibat. Karena visi sekolah adalah visi kita. Nah, kemudian kita juga alhamdulillah telah menjembatani ataupun memfasilitasi para siswa non-muslim. Mereka tidak kita abaikan, mereka juga punya komunitasnya dan kegiatannya tersendiri dalam rangka meningkatkan nilai-nilai keimanan dan religius mereka. Nah selanjutnya ini juga ya, Bapak Ibu ada yang perlu ditambahkan nggak? Apa yang ada yang kurang dari apa yang saya ingat? Apalagi mungkin yang belum masuk di sini? Sholat zuhur berjamaah betul. Nanti bisa saya tambahkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih masukannya. Ada lagi? Sholat Jumat kita juga ya, ada ya di situ ya sholat Jumat. Sholat Jumat. Ada rohani Kristen setiap hari Jumat. Ada lagi Bapak Ibu? Kita tromol di sini setiap hari. Setiap hari kita infak. Jadi anak-anak sudah tahu walaupun tidak diwajibkan, tapi infak itu dilakukan setiap hari kebiasaan. Jadi anak-anak sudah tahu. Yang pagi ya. Berarti menurut Bapak Ibu dari sekian banyak kebiasaan yang telah kita lakukan, apakah sudah menggambarkan visi kita? Sudah berjalan atau belum? Sudah. Adakah di kemudian hari yang mungkin perlu ditambah menurut Bapak Ibu? Yang sekiranya menurut Bapak Ibu kayaknya masih kurang nih, apa ya? Sudah tercakup semua ya. Bahkan kalau perlu harinya kurang ya Bu Niko ya. Kalau perlu hari Sabtu masuk juga, ada juga kebiasaan gitu ya, luar biasa memang. Makanya saya pernah bilang juga ke Bu Rahma bahwa sekolah ini walaupun bukan sekolah Islam, tapi suasana kentalnya nilai-nilai keislamannya di sini luar biasa kalau yang saya rasakan. Berarti ini sudah berjalan ya Bapak Ibu ya, visi kita. Selanjutnya kita coba lihat visi kita yang berikutnya, unggul. Nah ini dari yang saya tahu aja ya Bapak Ibu, boleh ditambahkan nanti. Mengikuti kegiatan lomba di berbagai bidang, baik di tingkat daerah maupun nasional, sampai pialanya gak muat lagi taruh di mana. Betul? Betul, luar biasa. Sampai yang terbaru ini ya, yang tadi yang kita sama-sama sedang perjuangkan, yaitu Richard ke OSN tingkat nasional, mudah-mudahan juga. Tambahan Bu Desi, ada satu lagi murid kita, dia cabang olahraga taekwondo tingkat internasional. Masya Jadi tanggal 6 sampai tanggal 13 dia izin dispensasi karena pertandingannya di Thailand. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi memang ini sebagai upaya kita dalam mewujudkan visi adalah bagaimana kita memfasilitasi anak-anak kita untuk terus berprestasi dalam segala bidangnya. Selanjutnya membentuk kelompok belajar di setiap mata pelajaran. Betul ya Bapak Ibu, kita masing-masing punya ya kombel ya di pelajaran kita masing-masing. Selanjutnya memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan bagi siswa berprestasi. Ini kalau di jalur ini ya di
ya di bidang akademik. Ada lagi non akademik. Nih Bu Nadia paling tahu. Biasanya kita menghargai prestasi anak-anak non akademik gimana Bu Nadia? Kalau untuk di perpustakaan sendiri itu udah ada program tahunannya. Jadi setiap anak-anak yang berkunjung, membaca dan aktif meminjam buku itu setiap 3 bulan sekali kita kasih reward per levelnya. Jadi dari kelas 7, 8, 9 kita masing-masing ngambil satu anak, satu siswa. Iya, biasanya itu kita umumkan ya ketika upacara untuk memotivasi anak-anak lain bahwa ini loh hasil ataupun reward yang kita dapatkan dengan rajin membaca. Walaupun sebenarnya dengan rajin baca itu seharusnya nggak usah pakai reward ya, tapi namanya anak-anak kan masih butuh gitu ya, butuh adanya suatu penghargaan. Nah selanjutnya ada yang mungkin ditambahkan di kemudian hari Bapak Ibu, Pak Febrian, mungkin ada hal lain yang bisa kita tambah untuk di kemudian hari? Menurut Pak Febrian, adakah sisi lain yang belum tercover di sini? Misalnya di bidang olahraga mungkin sudah ya, sudah semua baik. Kalau gitu selanjutnya Bu Febri. Ya silakan Ibu. Munculnya dari eskul atau gimana? Kalau Olimpiade nasional itu dibina oleh kita. Kalau nasional OSN Bu, Ya. ada pembinaan. Kalau misalnya AB kan kita memang dari mulai penjaringan dari mulai awal Bu. Ini kalau untuk Olimpiade bisa disampaikan ke Bu Andi ya. Oh, Pak Ira, olahraga dulu Pak Ira. Olahraga dulu kan dulu selesai. Kalau untuk non akademik yang berkaitan dengan olahraga, kita bekerja sama Bu. Selain di sekolah juga ada ekskul, tapi mereka juga di luar itu ke pencap-pencapnya. Jadi mereka berlatih di luar juga, tapi di sekolah juga memang ada ekskulnya difasilitasi. Jadi di dalam ada, dan mereka juga mengasah di luar. Ada yang jalur japres, ada juga yang memang dia terbentuk di sini. Ada yang kadang Bu Febi itu sebagai olahraga juga Bu ini suka manisnya ketawanya baru kelas 9. Ketika beliau yang pegang baru tahu loh, itu hebat banget, bagus banget kemarin-kemarin kemana aja kelas 3-8. Jadi sering kita sharing masalah itu di penjaringan dari apa ya. Kalau untuk Olimpiade gimana Bu untuk akademik? Untuk kita Olimpiadanya IPS nasional itu awalnya memang ikut OSN, tapi memang kalau untuk WCAT ini sudah dari tahun lalu ikut yang untuk kelas 7 dan memang sudah di pembinaan yang kita sudah dibimbing. Kelas kalau SD saya tidak tahu, dari kelas 7 memang sudah kelihatan memang bakat dia itu lebih suka ke sejarah, terus dia mengikuti juga berita-berita tentang ekonomi Indonesia. Nah dari situ kita sudah melihat kemampuan anaknya. Lalu memang sudah kita pantau juga dan bimbing dan kita tawarkan untuk mengikuti OSN. Dia untuk kelas 7 juga mengikuti OSN, tetapi memang belum sampai tingkat nasional, sampai tingkat provinsi. Untuk tahun ini dia ikut lagi, ikut kembali, kita gencarin lagi dengan contoh soal-soal. Dan alhamdulillah untuk tingkat lanjut ke nasional. Memang IPS semua ya. Biasa ya. Anaknya pun sudah sering ngikutin startup ini gitu. Jadi Ibu kalau boleh saya tambahkan, Richard ini adalah salah satu anak yang paling rajin membaca juga, pinjam di perpustakaan. Jadi ini membuktikan bahwa dengan dia rajin membaca maka wawasannya semakin bertambah. Jadi ketika kita mengadakan kebiasaan literasi setiap hari Kamis dan setiap akhir bulan, itu kalau boleh Richard terus yang maju gitu. Dia semangat sekali. Dari situlah kita melihat bakat awal. Pertama kali kita melihat ini anak punya potensi memiliki wawasan sosial yang tinggi gitu ya. Jadi dari situlah kita mulai melihat-lihat, oh ini anak memang ada nih peluang untuk bisa diasah kembali, dan disitulah mulai dibimbing. Jadi kita berintegrasi Bu dengan guru-guru yang lain, guru mata pelajaran yang lain gitu. Oke. Selanjutnya ada yang mau ditambahkan mungkin? Cukup ya? Nah ini nih literat. Tadi balik lagi ke kasus kenapa kok bisa bergeser ke SMP 2.
saya rasa ini perlu kita garis bawahi atau kita patut bertanya, mengintrospeksi diri kita ya. Kita berintrospeksi diri, mengapa? Apakah program kita selama ini masih kurang atau bagaimana? Yang pertama, kita untuk program literasi sendiri melakukan kebiasaan literasi setiap hari Kamis dan kegiatan readathon di setiap akhir bulan. Kebetulan itu saya juga yang salah satu pembinanya. Kemudian kita juga setiap tahun rutin melakukan cetak buku atau menerbitkan buku karya siswa dan karya guru. Jadi setiap tahun kita punya buku antologi siswa dan antologi guru. Selanjutnya kita juga punya ekstrakurikuler Sanggar Bahasa dan Sastra. Kemudian kita juga menggalakkan perpustakaan digital, memberikan penghargaan kepada siswa yang paling banyak membaca pada setiap periode 3 bulan sekali. Nah, ini saya hafal banget nih kalau literat karena memang ini ranah saya ya, di sini menjadi tanggung jawab saya. Dan saya merasa masih banyak kekurangan di sini ya Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu bisa kasih masukan buat saya ke depannya supaya bisa lebih baik lagi. Dan terakhir, membuat pojok baca di setiap kelas dan di sudut-sudut sekolah. Nah, di sini ada tantangannya Bapak Ibu. Bukunya tuh hilang terus Bapak Ibu. Gimana menurut Bapak Ibu supaya si pojok baca bisa tetap berjalan? Kita tahu pojok baca ada di dalam kelas, ada juga di luar ya. Kalau Bu Nadia, gimana Bu Nadia selama ini pengalamannya? Kalau selama ini pengalaman karena kami dari pihak perpustakaan memantau yang dari pojok baca di ruangan bukan di dalam kelas ya. Itu memang banyak sekali koleksi-koleksi yang hilang. Misal kita di rak itu ada 10 buku, entah kita saat kan setiap bulan ini pergantian koleksi ya, jadi bukunya nggak ini aja biar anak juga nggak bosan untuk membaca bukunya. Nah itu pas dikumpulin, loh kok ini hilang? Taunya kalau kita keliling kelas, taunya ada di pojok baca kelas gitu. Ya, itu harus dicari Bapak Ibu solusinya, dan saya nih ya Bu, Bapak sebagai orang salah satu yang bertanggung jawab terhadap literasi SMP 5, saya jujur tidak bisa Bapak Ibu sendirian. Jadi kalau literasi itu bukan cuma tugasnya guru bahasa Indonesia Bapak Ibu, tapi tugas kita semua. Kalau kita mau mewujudkan visi kita sebagai sekolah yang literat, betul nggak Bapak Ibu? Iya. Kalau saya boleh curhat sedikit, masalah saya selama ini adalah ya saya merasa kadang masih kurang bisa berkolaborasi gitu loh. Belum semuanya mau berkolaborasi. Jadi kalau bisa Bapak Ibu yuk sama-sama yuk kita tingkatkan lagi kolaborasi kita untuk meningkatkan literasi di SMP 5 ini sesuai dengan visi sekolah kita. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir adalah berwawasan lingkungan. Ini yang saya tahu saja, Bapak Ibu bisa tambahkan. Yang saya tahu selama ini sekolah kita dari 2018 ya, saya dengan Bu Feby kebetulan pada saat itu menjadi panitia atau PJ lomba adiwiyata tingkat nasional, dan alhamdulillah kita telah berhasil menjadi juara tingkat nasional untuk adiwiyata. Tapi Bapak Ibu, meraih kesuksesan itu mudah. Yang sulit adalah mempertahankannya. Ketika kita baru saja jadi juara, Bapak Ibu bisa merasakan nggak? Wah, sekolah kita luar biasa sekali. Ya, Pak Yunar ya, hijau royo-royo, bagus. 2020 peralihan gesit yang terima. 2021 ya? Iya, 2020-2021. Jadi bagus sekali sekolah kita pada saat itu. Tapi sekarang ini bukannya jelek ya, tapi berkurang ya Bapak Ibu ya, mundur sedikit dibanding ketika kita euforia pada saat itu kita mengikuti lomba. Bisa nggak Bapak Ibu yuk sama-sama kita tingkatkan kembali upaya-upaya ataupun bagaimana sih kebiasaan yang lebih banyak dan spesifik lagi terkait wawasan lingkungan. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada tidak sih Bu Anti? Kira-kira apa sih yang masih bisa kita tingkatkan Bu Anti untuk wawasan lingkungan? Ini yang saya tahu ya, kebiasaan membawa tempat makan dan minum sendiri dalam upaya mengurangi sampah plastik. Sekarang sudah kendor ya Bapak Ibu? Sekarang udah kendor. Dulu memang anak-anak benar-benar membawa tempat makan sendiri, tempat minum sendiri. Cuma kalau sekarang sudah kendor, paling itu yang harus ditingkatkan. Iya, terus ada lagi melakukan daur ulang melalui kegiatan prakarya. Ini sebagai salah satu guru seni merawat prakarya sekaligus guru IPS merangkap SK-nya ini wirausahaan
banget prakarya itu. Gimana sih Bu? Apa sih Bu yang kurang dari sekolah kita menurut Ibu? Ya sebenarnya padahal paling bagus ya, ada kan sekarang masih banyaknya di sekolah kita adalah limbah plastik, jadinya pengen banget sebenarnya sekolah menyediakan buat mengolah limbah plastik tersebut. Dan terutama juga makanya saya juga salut juga pas banget Richard juga ngambil videonya ya Bu Miko, itu mengenai pengolahan limbah tutup botol plastik. Dan bukan hanya di lingkungan kita aja, di lingkungan sekolah juga masih banyak itu. Iya, masih kurang ya. Jadi kita perlu ya Bapak Ibu ya, yuk kita sama-sama berkomitmen kembali Bapak Ibu, kita tingkatkan lagi sesuai dengan visi sekolah kita agar siswa kita semuanya memiliki wawasan lingkungan. Dan kemudian upaya menanam pohon dan memelihara ikan lele masih ya, sampai sekarang masih berjalan. Saya pernah dapat laporan siapa? Bu Anti ini. Kebetulan ada orangnya. Hari libur, ada siswa kita Bu datang ke sekolah cuma mau ngasih makan ikan lele. Jadi ditemenin sama Bu Anti saking khawatirnya, karena anak perempuan ya Bu Anti. Gimana Bu Anti ceritanya waktu itu? Iya, anak perempuan. Jadi kan memang pemelihara ikan lele kita kelompok ya Bu ya. Jadi datang pada saat hari Minggu waktu itu memberi makan ikan lele. Ya untungnya saya ada di sekolah pada saat itu. Makanya saya nanya, kenapa yang cewek, yang kelompok, yang cowoknya mana? Gitu. Mungkin kurang koordinasi dari gurunya. Mungkin nantinya anaknya mungkin nggak hafal kali ya ke wali kelas dia. Itu saking semangatnya Saking dia. semangatnya Pengen emang. ikan lelenya besar. Takut ikan lelenya mati Bu katanya. Iya. Takut ikan lele saya mati. Jadi rasa tanggung jawab sampai ke bawah ke rumah Iya, Bu. jadi Sampai hari libur pun datang ke cowoknya sekolah. katanya pada nggak mau, jadinya saya yang dekat Bu, jadinya takut ikan lele kelompok saya mati Bu, jadi saya aja yang di sekolah. Iya, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah ya kalau kita gali lebih dalam lagi, seperti yang tadi Pak Yunar bilang, rasanya mungkin kalau bisa dibilang berapa persen Pak Yunar tingkat pencapaian visi kita terhadap apa yang telah kita wujudkan ataupun kebiasaan yang kita lakukan? Berapa persen kira-kira? Kurang lebih 95. 95, tangan dong 95 luar biasa. Kalau Bu Miko, dari Bu Miko kira-kira berapa Bu Miko penilaiannya? Mungkin kalau dari saya optimis dikit nggak apa-apa ya Bu Desi. Kalau dari saya 97%. 97%, keren sekali loh. Bu Nadia, silakan Bu Nadia, khususnya pada bidang literasi. Pada bidang Literasi. aku di angka 98. 98, Masya Allah, luar biasa. Tapi memang kalau nggak salah di dalam pendidikannya juga kan Paling tinggi ya. Iya. Berarti kita boleh dong ya berpositif tinggi bahwa peralihan itu bukan karena menurunnya literasi kita, tapi mungkin untuk pergantian saja gitu ya. Iya, ya deg-degan ya pengen nanya, jadi pengen tahu loh kita kenapa dipindah. Kalau Pak Febrian nilainya berapa Pak? Kalau menurut saya nilainya 97 sih. 97 ya. Iya, Nilai yang sangat tinggi dari Pak Febrian. Kalau Bu Anti, gimana Bu Anti? Menurut Bu Anti berapa persen pencapaian visi kita? sama. Kalau menurut saya sih 96 97 sudah cukup baik ya. Jadi masih kurang berapa? Kurang lebih Bapak Ibu yang perlu kita perbaiki sekitar 3 sampai 5% ya. 3 sampai 5%. Bisa nggak Bapak Ibu kita perbaiki? Bisa ya, karena memang manusia tidak ada yang sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi kan tidak ada salahnya kalau kita ingin menjadi manusia terus lebih baik dan lebih baik lagi. Betul Bapak Ibu? Betul. Bapak Ibu udah ngantuk ya? Hah? Ngantuk? Ngantuk? Iya, mulai kapan tuh? Katanya ditantang, mulai kapan kita akan memperbaiki? Besok. Yakin? Bu Anti kapan Bu Anti? Kapan nih Bu Anti? Kalau Pak Febrian mau mulai besok, kalau Bu Anti mulai kapan? Kapan lagi? Minggu depan lah. Minggu depan, oke. Dia kapan nih perbaiki? Iya, butuh proses. Iya. Butuh proses, tapi jangan juga ditunda-tunda terlalu lama. Nanti Pak. Iya, harus ada target. Kalau Bu Nadia, kapan mau mulainya? Besok. Besok katanya itu buku yang belum dibagikan masih banyak.
males-malesan ngeles. Iya, secepatnya ya Bu Nadia ya. Kalau Bu Viko, kapan Bu Viko kira-kira? Mungkin nanti kita akan koordinasi dulu. Infonya insya Allah dalam 1 semester ini kita Iya, targetnya 1 semester ya. Kalau Pak Yunar, kapan Pak Yunar? Sedang berjalan, luar biasa. Berarti sebelum kita diskusikan, Pak Yunar pun sudah punya visi perubahan untuk bisa memperbaiki hal-hal kurang ya. Dan kita juga sudah melihat ya banyak sekali ya Pak Yunar ini membuat kita tertakjub ya, takjub dengan banyaknya perubahan dan sikap positif ya yang menjadi contoh buat kita. Iya, diamnya Pak Yunar emas ya. Mas Yunar. Baik, Bapak Ibu, kalau tadi adalah visi-misi sekolah kita sebagai seorang calon guru penggerak, saya juga punya visi Bapak Ibu. Di sini saya bukan mau mengubah visi sekolah ya, saya hanya berbagi saja, sharing dengan Bapak Ibu bahwa saya juga punya visi Bapak Ibu. Ya, setelah saya belajar bersama rekan-rekan saya di CGP Angkatan 11, bagaimana cara membuat visi yang baik. Saya sampai pada sebuah visi yang ingin saya buat. Saya berandai-andai, seandainya saya ingin buat visi kurang lebih seperti ini. Saya ingin mewujudkan peserta didik yang religius, unggul, literat, dan berkarakter Pancasila. Apa bedanya Bapak Ibu dengan yang tadi visi-misi sekolah kita? Visi yang keempat. Tadi sudah kita pelajari juga bersama bahwa visi harus spesifik, berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya dan menjadi keunggulan dari sekolah kita. Memang saya akui sekolah kita unggul pada bidang religius, prestasi, literat. Namun menurut saya perlu ditambah dengan berkarakter Pancasila. Ya Bapak Ibu, itu hanya sharing saja ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu gimana visi saya? Gimana Pak Yunar menurut Pak Yunar visi saya? Satu kata. Satu kata. Bagus. Salut boleh? Boleh. Tepuk salut. salut, 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 Salut. Kalau menurut Bu Tiko boleh Bu Tiko? Dari saya lanjutkan Bu. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Bu Nadia, teruskan. Pak Febrian, Gaskan. gaskan nanti. mantap, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita ingin membuat sebuah visi sekolah, ya kita perlu melakukan pendekatan. Nah ini saya sharing sedikit Bapak Ibu dari apa yang saya dapatkan di CGP ya. Jadi dasar ketika kita menentukan sebuah visi, baiknya adalah kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa sih pendekatan inquiry apresiatif itu? Nah, pendekatan inquiry apresiatif atau IA merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Jadi sebelum kita memulai merancang sebuah visi, baiknya adalah kita terlebih dahulu mengetahui kelebihan dan keunggulan yang kita punya. Kita punya aset apa saja, kita punya sumber daya apa saja di sekolah ini yang bisa kita tingkatkan. Jadi tidak ada istilah kegagalan atau ketidakberhasilan karena kekurangan sumber daya dan lain-lain, karena yang kita mulai adalah berasal dari kelebihan yang kita punya. Bisa dipahami gak Bapak Ibu maksudnya? Iya, kita berangkat dari keunggulan yang kita punya. Menurut Bapak Ibu, sekolah kita punya keunggulan apa sih Bapak Ibu? Dari segi lokasi deh, coba. Lokasinya gimana nih SMP 5? Sangat strategis ya. Kemudian aman tidak Ibu? Aman. Jauh dari jalan raya, namun juga tidak terpencil dan bisa diakses dengan kendaraan. Ya, terus kelebihan kita apa lagi Bapak Ibu? Kita memiliki sumber daya manusia yang profesional. Kita profesional tidak Bapak Ibu? Profesional. Apa sih kenapa sih kita dikatakan profesional Bapak Ibu ya? Iya, kita ahli di bidangnya. Pak Yunar ini ahli di bidangnya. Bu Anti ahli di bidangnya.
Viko ahli di bidangnya dan lain-lain. Jadi intinya kita harus menyusun terlebih dahulu apa saja kelebihan yang kita punya atau kekuatan dari sekolah kita. Selanjutnya Bu, nah pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Kita udah punya apa aja nih di sekolah. Mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik tadi yang sudah kita presentasikan. Yang persentase sudah kita presentasekan. Kita sudah mencapai sekitar 95 sampai 98% dari visi kita. Kita masih kurang antara 3 sampai 5% dari visi kita. Maka itu harus kita buatkan strategi agar bisa memunculkan hal yang lebih baik atau mencapai target kita itu. Nantinya kekurangan, kelemahan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi Bapak Ibu. Jangan bilang mas kita nggak bisa begitu karena kita nggak punya ini. Oh kita nggak bisa begitu kan kita kan begini sekolahnya, kan kita gitu. Jadi tidak ada alasan lagi Bapak Ibu ya. Karena berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan visi setiap warga sekolah. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Iya. Selanjutnya Bu. Nah, kemudian dari inquiry apresiatif tadi, setelah kita sudah menyusun kekuatan yang kita punya, maka kita bisa menyusunnya dengan metode Bagja. Ya, apa itu Bagja? Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi ini ibaratnya ini template-nya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu sudah susun semua kelebihan sekolah kita, kemudian kita buat pertanyaan, apa yang menjadi masalahnya? Apa yang mau kita buat? Seperti itu ya Bapak Ibu ya kurang lebih ya. Nah, di sini kita jelaskan kembali tahap pertama buat pertanyaan. Di tahap ini kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Tadi kan Bapak Ibu punya mimpi, Bapak Ibu punya impian sendiri. Lalu bagaimana cara mewujudkan impian tersebut? Ya harus dirumuskan dalam sebuah pertanyaan. Bagaimana cara mewujudkan? Saya ingin, contoh saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana cara saya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Kalau siswa tidak membawa tugas langsung cemberut, muka kita asem ngecut sekali. Iya, Pak Febrian, anak-anak udah takut duluan. Jadinya akhirnya anak-anak demi supaya nggak dimarahin, akhirnya berbohong, pinjam punya teman, nyontek, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Selanjutnya, di tahap kedua, ambil pelajaran. Pada tahapan ini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, kurang lebih seperti itu. Ya, dari pengalaman-pengalaman kemarin, dari keberhasilan tim IPS dalam pembimbingan kepada Richard, itu hal-hal baik yang perlu kita jadikan pengalaman positif yang telah dicapai sekolah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran untuk bidang-bidang yang lain. Nah, selanjutnya tahap ketiga, gali mimpi. Pada tahapan ini kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Jadi perumusannya ada di sini Bapak Ibu, gali mimpi. Bapak Ibu ingin seperti apa sekolah kita ke depannya? Selanjutnya, tahap keempat adalah jabarkan rencana. Di tahapan ini kita dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Di bagian ini kita memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa aja yang akan terlibat, kemudian bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi kita secara perlahan-lahan. Jadi kalau tidak ada aksinya percuma Bapak Ibu. Dan tujuan akhir dari semua yang telah kita diskusikan hari ini adalah kita mencapai profil pelajar Pancasila. Boleh dinyanyikan lagi Bapak Ibu? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan dan Esa
sebelum kita akhiri kegiatan diskusi kita hari ini, mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi angket tentang penilaian ataupun lembar umpan balik dari Bapak Ibu buat saya. Ya Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu diisi dengan apa adanya sesuai yang Bapak Ibu rasakan. 5 menit cukup ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu nama lengkapnya ditulis, identitasnya di bagian depan. Tanggal 11. Ini sampai bagus. Bayinya digigitin ya sebelumnya. Baik Bapak Ibu, saya rasa kita cukupkan dulu kegiatan diskusi kita pada kesempatan ini. Sekali lagi saya atas nama CGP Angkatan 11 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya yang luar biasa sibuk
guru penggerak. Saya rekomendasikan supaya sekolah kita semakin baik seperti itu ya. Iya Pak Ilham juga semoga dilancarkan segala urusannya. Kemudian saya juga atas nama pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kegiatan kita berlangsung ada kata-kata, sikap dan perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian kepada Bu Rahma, terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan atas bimbingannya kepada saya selama ini dan juga waktunya yang telah diluangkan untuk mendampingi saya pada kegiatan ini. Bu Febi juga terima kasih banyak Bu Febi sudah banyak membantu saya, sudah memandu acara ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih Bu Desi, luar biasa ya pemaparan dan diskusi kita hari ini. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah dulu kepada Ibu Desi. Ya, alhamdulillah ya, calon guru penggerak kita sudah berhasil membawakan diskusi dengan sangat luar biasa, sangat interaktif dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari kita merefleksikan apa yang kurang dalam diri kita untuk lebih baik di depannya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya akan ada penguatan dari Ibu pengajar praktik kita kepada Ibu Rahma, disilakan. Terima kasih. Perlu sekali lagi untuk Bu Desi dong Bapak Ibu. Semangat terus ya Bu Desi. Alhamdulillah tadi sudah melakukan diskusi dengan sangat baik. Bapak Ibu, untuk lembarnya bisa dilanjutkan nanti, tidak apa-apa. Karena itu nanti untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini bahwa apa yang tadi kita sudah diskusikan bersama itu semua merupakan impian kita ya Bapak Ibu ya. Dan yang namanya impian itu, impian sebuah sekolah itu bisa nggak terwujud kalau hanya sendirian? Tidak mungkin ya. Jadi impian itu akan terwujud jika kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi dengan baik. Nah, saya berharap dengan difasilitasi dari diskusi ini, tadi muncul prakasa-prakasa perubahan apa saja yang harus diperbaiki ke depannya, maka marilah kita bersama-sama saling bersinergi satu dengan yang lain untuk berupaya mencoba mewujudkan prakasa perubahan tersebut menjadi suatu bentuk konkret yang nyata gitu ya. Kemudian nanti akan sama-sama kita bisa rasakan dan itu tentunya akan membawa kepada keberpihakan kepada murid dan juga tercapainya tujuan dari visi dari SMP Depok 5 ini yang tadinya hanya mungkin 9 atau 97% menjadi 100%. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih, itu saja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Ibu tidak kapok ya untuk kelima. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Dengan penguatan dari Ibu pengajar praktik kita, berakhirlah mungkin rangkaian kegiatan pendampingan individu, visi dan prakasa calon guru penggerak kita Ibu Desi Natalina. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila selama jalannya acara ada kekurangan dan kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya ada pada saya. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tutup kegiatan pendampingan individu, diskusi, visi dan perubahan prakasa perubahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.